PPKN. Anak-anak, kali ini perkenalkan saya Aldi Surya Rahman dari SMA AN 1 Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi PPKN kelas 11 KB 3.1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi di Indonesia. Tetapi dalam hal ini, untuk pertama kali saya akan menerangkan dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dan proyek kewarganegaraan secara daring, peserta didik dapat menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila, bersikap disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Peserta didik dapat memahami substansi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Peserta didik dapat menganalisa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu dalam perspektif Pancasila dalam bentuk laporan dan video blog secara sistematis dan menarik. Untuk kali ini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang bagaimana arti dan makna dari hak asasi manusia. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan yang berikut penjelasannya berikut ini. Untuk pertama-tama, kita harus tahu dulu peta konsep yang akan saya terangkan. Mari kita lihat yang pertama, pengertian tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Hak asasi manusia ini berupa hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini bersifat mutlak. Kemudian, yang kedua, menurut Kuncoro Purbro Pranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Sehingga ini membuat kita bisa menyimpulkan kepada yang ketiga nantinya yang merupakan kekinian, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya.
Setelah kita mengetahui pengertian dari hak asasi manusia, kemudian kita akan belajar tentang macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia itu, menurut pandangan dari berbagai tokoh, ada beberapa contohnya. Yang pertama, dari golongan John Locke, Aristoteles, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Mereka membagi macam-macam hak manusia berdasarkan yang pertama, hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers. Kemudian untuk yang kedua, konsep yang kedua tentang macam-macam hak asasi manusia adalah dari Brierley. Brierley mengatakan bahwa hak asasi manusia digolongkan atau dibagi menjadi hak mempertahankan diri atau self-preservation, hak kemerdekaan, hak persamaan pendapat, hak untuk dihargai, dan hak bergaul satu sama lain. Kemudian, dari macam-macam hak asasi manusia yang disampaikan oleh beberapa tokoh tersebut, maka hak asasi manusia mengalami perkembangan pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, hak-hak asasi politik atau political rights, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu right of legal equality. Kemudian yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Dan yang keenam adalah hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau procedural rights. Dari arti dan makna dari hak asasi manusia tersebut dan juga macam-macam HAM, nanti diharapkan para pesiswa bisa mengerti apa sebenarnya hak asasi manusia tersebut dan macam-macamnya, sehingga siswa nantinya ketika sudah memasuki ke dalam pengertian, sudah paham tentang pengertian dan beranjak kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia di pertemuan berikutnya, maka siswa diharapkan bisa menjelaskan dan mengaitkan antara pengertian dan pelanggaran-pelanggaran itu. Cukup sekian dari saya, penjelasan tentang pengertian dan macam-macam HAM. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Salam PPKN.